Yo, kembali lagi di channel Vokauser Anime. Jadi, udah cukup lama, sekitar lebih seminggu kita nggak update alur cerita kali ini. Ya mohon maaf karena ada sedikit kesibukan. Dan mudah-mudahan di bulan depannya ini, di bulan berapa? Di bulan 2, semoga video-videonya makin lancar. Mudah-mudahan bisa 2 hari sekali ataupun bisa sehari sekali. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai alur cerita dari Strongest Dark Make. Alur cerita baru yang baru 1 chapter kemarin. So memang alur cerita ini masih build dari pengembangan ceritanya. Tapi Mimin jamin kalau kedepannya makin lama makin bakal lebih seru parah dah pokoknya. Jadi tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita mulai alur cerita kali ini. Di part terakhir kemarin berakhir di mana demonic spirit dari Lord Manor masuk ke tubuh Jeong. Tapi ternyata jiwa Jeong jauh dari bayangan si demonic spirit tersebut. Dia nggak bisa mengendalikan Jeong dan nggak bisa memanfaatkan serta mengambil tubuh Jeong sama sekali. Demonic spirit itu pun masuk ke kesadaran Jeong lebih dalam lagi. Dia mau masuk ke sana, tapi di dalam sana dia ngelihat sebuah pemandangan yang sangat luas dengan hamparan rerumputan yang membentang sepanjang mata yang memandang. Nggak ada satu benda pun di tempat tersebut kecuali sebuah gerbang yang sangat besar dengan pintunya tersegel. Si demonic spirit itu pun mendekati gerbang dan berniat membuka gerbang tersebut apapun yang terjadi agar dia bisa sepenuhnya mengendalikan tubuh Jeong. Namun ketika tangannya membuka gerbang itu, pintunya tiba-tiba menghilang dalam kegelapan yang pekat. Dan dari bawah kaki demonic spirit itu muncul sebuah kegelapan yang menariknya masuk ke dalam. Si demonic spirit itu pun mulai panik dan dia bilang, apa ini? Aku berusaha untuk mengendalikan dirinya, tapi apakah sebenarnya aku yang dikendalikan olehnya? Secara perlahan terlihat demonic spirit itu mulai tertelan ke dalam kegelapan yang begitu pekat dan menghilang seketika. Tiba-tiba Jeong kembali ke kesadaran penuhnya dengan aura demon yang terhempas ke segala penjuru dari dalam tubuhnya. Hal itu ngebuat kakek shaman kaget dan dia tambah kaget lagi begitu ngelihat ke belakang Jeong berhasil melepaskan segel kertas dari dahinya. Apalagi sekarang Jeong berhasil membuat sang demon menjadi bawahannya. Demon itu pun dia panggil sebagai Demonic Monk. Sekarang kita pindah sebentar ke pintu gerbang aula utama Mok Manor. Di sana terlihat seorang pria parubaya yang duduk lesu bernama Jang Myongin. Dia adalah sahabat Lord Manor Mok Eun sejak 19 tahun yang lalu. Waktu itu dia sebagai martial artist yang terkenal dan Lord Manor berhasil menaklukkan para bajak laut. Setelahnya Myongin menjadi master Manor dalam dan bersumpah setia kepada Mok Eun-dan. Jujur dia kecewa dengan keadaan Lord Manor yang membuat pewaris kekuasaan ribut saat ini. Apalagi dia nggak bisa menolak permintaan Lady Seok dalam urusan pengobatan menggunakan shaman. Namun sambil berkeringat, Myongin bilang dalam hatinya, demi kedamaian Mok Manor Sur, aku mengizinkan Lady Seok, tapi ini sangat menggangguku. Aku yakin shaman itu adalah seorang penipu. Dia mungkin akan menggunakan berbagai macam obat-obatan dan mengancam nyawa Lord Manor. Sial, aku nggak bisa membiarkannya begitu saja. Ini bertentangan dengan sumpah setia yang aku buat kepada Lord Manor. Aku akan memeriksanya dengan cepat dan langsung kembali, kata Myongin sambil buru-buru berjalan menuju ke aula utama Mok Manor. Kembali ke dalam aula utama saat ini terlihat kakek shaman makin panik berkeringat ngelihat sosok Demonic Monk yang muncul di hadapannya. Dia sadar kalau spirit itu bukan spirit penuh dendam biasa, melainkan evil spirit tingkat tinggi. Tanpa ragu, Jeong pun bilang kepada spirit tersebut, Demon Monk, habisi shaman tersebut. Seketika Demonic Monk melesat dengan kecepatan kilat sambil mengerahkan serangannya. Ngelihat itu kakek shaman pun panik luar biasa. Dia terpaksa mengerahkan teknik pertahanan shaman terbaiknya untuk melawan spirit tersebut. Si kakek pun bilang dalam hati, apa-apaan itu? Kenapa dia bisa memerintahkan evil spirit? Nggak mungkin. Itu spirit yang penuh dengan dendam yang pantas dipanggil sebagai kejahatan murni. Gimana bisa spirit itu mengikuti perintah seseorang, kata si kakek yang gak bisa menahan rasa kagetnya. Dan dia tambah kaget lagi begitu si spirit tersebut mengerahkan energi evilnya dan menghancurkan pertahanan shaman yang membuat dia terpental jauh ke ujung dinding aula. Si kakek kini mulai kelelahan dan terdesak cukup parah. Dia terlihat sangat ketakutan dan mencoba kabur dari spirit yang menghantainya dengan tatapan yang membuat siapa aja merinding kalau ngelihatnya. Dalam keadaan terpojokan tersebut, tiba-tiba si kakek ngelihat puluhan tangan
tangan yang muncul dari mulut si demon. Dalam keadaan panik luar biasa juga dan berkeringat dingin, si kakek pun berteriak, "Tolong, tolong, biarkan aku hidup, akan kulakukan apapun yang..." Belum habis si kakek itu bicara, Jeong langsung bilang kalau dia nggak butuh apapun dari si kakek. Dengan senyum psikopat, Jeong pun bilang, "Bukankah kau mempelajari tentang keberadaan paduan rahasia dan segel Lord Manor?" Mendengarkan kata-kata tersebut, kakek shaman sangat panik dan takut luar biasa sampai air matanya membanjiri wajahnya. Setelah itu Jeong memerintahkan Demonic Monk untuk menghabisi si kakek shaman hingga tewas dan juga mendapatkan informasi apapun tentang rahasia yang udah capek-capek si kakek itu dapatkan dari Lord Manor sebelumnya. Nggak berselang lama, Jeong pun nyuruh Goh masuk ke dalam dan dia kaget luar biasa ngelihat kakek shaman yang udah tewas dengan darah yang keluar dari setiap rongga di tubuhnya. Setelah itu secara sengaja Jeong menebaskan pedangnya ke sana kemari menghancurkan perabotan untuk membuat sebuah alibi. Jeong mencoba mengarang cerita dan dia bilang shaman itu menggila, mengayunkan pedangnya kemana-mana. Dia bahkan sampai memotong lengan Lord Manor. Lalu kita muncul di tempat kejadian dan menghentikannya. Cerita karangan Jeong terasa masuk akal sih sama Go, tapi dia ragu penyembunyian setengah-setengahnya ini nggak bisa menipu Lady Seok. Malahan yang ada Jeong dicurigai. Makanya dengan cepat Jeong mengambil keputusan. Tiba-tiba dia membalikkan pedangnya ke arah dirinya sendiri lalu bilang dia memotong lengan Lord Manor dan berusaha membunuh putranya, kata Jeong sambil menancapkan pedang ke pahanya sendiri yang membuat Go benar-benar kaget di saat itu. Jeong sama sekali nggak merintih kesakitan, malahan dia tersenyum. "Gimana? Apa ini bisa menjadi sedikit dipercaya?" kata Jeong nanya ke Go. Ngelihat itu Go berkeringat dingin dan dia bilang dalam hatinya, tekadnya benar-benar gila. Itu walaupun memang untuk menutupi semua ini, dia semakin menakutkan. Enggak, bahkan kata menakutkan nggak cocok untuknya sekarang. Dia terlalu mengerikan. "Aku nggak boleh sampai membuatnya menjadi musuhku," kata Go sambil menawarkan pengobatan luka Jeong. Tapi itu langsung ditolak. Jeong berniat membuat tubuhnya terlihat lebih pucat lagi dari ini karena darah yang keluar, agar semua ini menjadi lebih meyakinkan. Gak berselang lama, tiba-tiba datanglah Myung In ke aula utama. Dia tersentak kaget begitu ngelihat keadaan ruangan Lord Manor yang sangat berantakan. Myung In sangat marah dan dia berteriak, "Dasar bajingan, apa yang kalian lakukan?" Tapi dengan begitu meyakinkan, Jeong sengaja akting sempoyongan sambil bilang, "Master Manor dalam, sebelum itu kau harus melihat keadaan Lord Manor terlebih dahulu," kata Jeong yang kemudian terjatuh ke lantai untuk melengkapi akting sempurnanya. Dengan begitu Myung In gak punya pilihan lain, harus memanggil beberapa pengawal sekaligus agar tuan muda ketiga dan Lord Manor bisa diselamatkan. Keberadaan Myung In sebagai saksi menguatkan alasan Jeong untuk menghabisi kakek shaman yang sulit disangkal oleh Lady Seok. Benar-benar rencana yang jenius. Gak berselang lama, Jeong pun udah dibawa ke dalam sebuah ruangan pengobatan Moksur Manor. Dia terbaring nyaman di sana. Sambil menghirup herbal-herbal di ruangan tersebut, Jeong pun bilang, bau-bau ini membuatku menjadi jauh lebih baik. Sambil mengingat lokasi dari paduan rahasia Lord Manor, Jeong bilang dalam hatinya harus segera menemukannya di tengah malam saat ruang pengobatan mulai sepi nantinya. Tapi sebelum itu, Jeong berhasil nyuruh Go untuk mengambil buku peninggalan kakek shaman sebelum semuanya dibakar oleh pengawal Lady Seok demi menghilangkan semua barang bukti. Jeong memuji Go melakukan kerjaannya dengan bagus dan lancar. Tiba-tiba Jeong pun bilang ke Go, "Apa yang kau lihat di luar jendela sana?" Jeong pun ngejawab, "Hah? Nggak ada apapun." Tapi sebenarnya di luar jendela sana ada Demonic Monk yang melayang di udara. Itu semakin meyakinkan Jeong kalau orang biasa nggak bisa ngelihat wujud dari Demonic Monk tersebut. Nggak berselang lama, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari luar yang menghadang orang masuk ke dalam ruangan tempat Jeong dirawat. Tapi orang tersebut tetap memaksa untuk masuk. Ternyata itu adalah Lady Seok yang sangat kesal dan ingin membuat perhitungan dengan Jeong saat ini juga. Setelah Goh memberikan salam kepada Lady Seok dengan panggilan nyonya pertama, akhirnya Jeong tahu kalau orang yang dia hadapi sekarang adalah wanita jahat ambisius yang menugaskan kakek shaman sebelumnya. Dari pembicaraan dengan Goh di pagi hari sebelumnya, Jeong tahu persis kalau Lady Seok adalah orang yang paling perlu diwaspadai karena pengawal Kam juga menganggapnya sebagai orang yang sangat berbahaya. Apalagi Lady Seok berasal dari klan martial artist. Bahkan menurut Kam dia adalah istri Lord Manor paling cerdas dibandingkan yang lain. Makanya dengan akting sempurna, Jeong memberikan salam yang hormat kepada Lady Seok sambil bilang,
bilang, "Salam nyonya pertama. Saya minta pengertian karena saya nggak bisa berdiri berhubung kondisi kaki saya ini." Ngelihat itu, Goh bilang dalam hati, "Nggak kusangka dia bisa menyambutnya dengan baik. Kalau dia bisa menjawab semua pertanyaannya dengan lancar, kurasa." Tiba-tiba Lady Seok ngejawab, "Aku datang kemari bukan untuk mendengarkan salam darimu. Aku nggak butuh semua itu." Tiba-tiba si gembul bermakeup tebal itu pun langsung memukul kaki Jeong dengan sangat kuat sampai darahnya mencerat kemana-mana. Ngeliat itu tentu penjaga Goh kaget luar biasa. Terlihat salah satu penjaga dari Lady Seok ngeluarin pedangnya dan meletakkannya di samping leher Goh yang memintanya untuk nggak melakukan apapun. Sedangkan Jeong sendiri memang sedikit kaget di sini, tapi hanya sebatas itu ekspresinya. Dengan tatapan tajam dan tersenyum, Lady Seok bilang, "Hei, sepertinya kau benar-benar terluka ya. Pasti berat ya." Lady Seok mendekati wajahnya ke tempat Jeong dan kembali bilang, "Kau harus terluka lebih parah lagi untuk membuat semua kebohonganmu semakin meyakinkan, sialan. Kau memberikan testimoni yang cukup meyakinkan kepada Lord Manor Dalam, tapi kau melewatkan satu hal. Syaman itu nggak mungkin dirasuki selama ritualnya. Beraninya kau membodohiku dengan kebohongan seperti itu, keparat," kata Lady Seok sambil menghantamkan Jeong sampai dia terhempas ke dekat jendela. Si gembul itu pun kembali mendekati Jeong dan dia bilang, "Aku nggak akan bertanya untuk kedua kalinya. Apa yang kau dengar dan kau lihat di sana, beritahukan semuanya kepadaku." Sambil terduduk di lantai, Jeong pun mulai tertawa dan dia bilang, Tawan itu ngebuat seluruh orang di ruangan tentu benar-benar kebingungan. Lady Seok pun bilang, "Apa tiba-tiba dia jadi gila?" Dengan satu kata, Jeong memerintahkan Demonic Monk untuk menyerang. Dalam sekejap, Demonic Monk melesat dengan kecepatan tinggi melewati Lady Seok dan membuat salah satu pengawal si Lady terangkat ke udara dengan leher yang tercekik. Ngelihat hal tersebut, tentu seluruh ruangan kaget luar biasa. Apa yang sebenarnya terjadi? Yang paling kaget di sini tentu adalah Lady Seok sendiri. Dia langsung mengingat keadaan mati dari kakek Syaman sebelumnya yang cukup misterius. Jeong bangun dari duduknya dan mengatakan dengan perlahan di samping Lady Seok, "Manuskrip rahasia dan segel itu yang kau butuhkan, bukan? Kau harusnya mendekatiku dengan negosiasi, bukan ancaman seperti ini. Aku memang gak berniat untuk menempati dan menjadi Lord Manor, tapi bukan cuma anakmu yang mau menjadi Lord Manor." Jeong mendekati wajahnya lagi, semakin mendekat ke depan Lady Seok dan dia bilang dengan tatapan intimidasi, "Karena kau udah memperlakukanku seperti ini, maka sepertinya bekerja sama dengan kakak kedua nggak buruk juga. Oh ya, tapi bukankah si bungsu yang paling berbakat dan disukai? Mungkin dengan menyerahkan manuskrip tersebut bisa membuat hubunganku dan dia menjadi lebih baik, bukan?" Mendengarkan itu, Lady Seok benar-benar sangat marah sampai dia terduduk. Setelah itu Jeong pun kembali bilang, "Di luar dingin, hati-hati di jalan." Gak berselang lama, Lady Seok gak mampu lagi menahan amarahnya, membanting dan merusak kursi di kediamannya. Dia gak bisa tenang sedikit pun karena seorang bocah ingusan mengambil semua hasil kerja kerasnya selama ini. Dalam hatinya dia bilang, "Sial, aku lengah karena aku ngira dia adalah orang yang bodoh. Kukira dia akan mengatakan segalanya jika ditakut-takuti. Kenapa dia tiba-tiba berubah menjadi seperti itu? Dia seperti orang yang berbeda. Apa jangan-jangan selama ini dia menyembunyikan jati dirinya yang sebenarnya?" Kalau dipikir-pikir lagi, dia sering dipuji pintar oleh orang-orang. Tapi setelah kematian ibunya, keluarga pihak ibunya mulai kehilangan pengaruh. Mungkin dia berubah sifatnya untuk melindungi diri. Harusnya aku nggak lengah sedikit pun apapun yang terjadi. Lady Seok segera mencari cara untuk mengcounter keadaan tersebut. Dan hal pertama yang dia lakukan adalah nyuruh pengawalnya untuk melapor kematian Myoshin kepada Pavilion Phoenix. Mendengarkan nama Pavilion Phoenix langsung ngebuat si pengawal ini bergidik ngeri, karena itu adalah organisasi tempat Syaman Myoshin, di mana masih banyak Syaman lain yang jauh lebih hebat lagi di sana. Sambil tersenyum licik, Lady Seok pun bilang dalam hatinya, "Mok Gyeong-gun, semuanya nggak akan sesuai dengan rencanamu. Lihat aja nanti." Kembali ke Jeong yang kini berada di aula pengobatan saat tengah malam. Saat ini dia sedang membaca buku peninggalan kakek Syaman yang bernama Kitab Yin Yang Master Chu, di mana di dalamnya terdapat info tentang level roh jahat. Pertama ada roh dengan level roh merah
yang dimana cuma bisa bikin orang merinding-merinding disco gitulah. Kedua, roh orange yang bisa menempel dan membuat orang sakit. Ketiga, roh kuning, roh berbahaya yang harus segera dieksorsis karena dia bisa membunuh orang. Tiba-tiba Demonic Monk muncul menembus ruangan aula pengobatan setelah menemukan jalan bawah tanah demi mencari manuskrip dan segel rahasia Lord Manor. Dari bacaan buku sebelumnya, Jeong tahu kalau Demonic Monk ada di level roh kuning. Tapi sebelumnya kekuatannya nggak mempan kepada Lady Seok. Makanya justru pengawal di belakangnya yang terkena serangan dari Demonic Monk. Tapi ketika sebelumnya dicoba ke Gochan, kok mempan ya? Apa jangan-jangan Lady Seok adalah martial artis tingkat 1? Kalau begitu roh kuning itu nggak mempan juga kepada pengawal Kam, karena dia berada di level martial art yang sama. Kata Jeong mengambil kesimpulan. Lalu di atas roh kuning ada sebuah roh, yaitu yang bernama spirit hijau atau roh hijau di level 4 yang mampu mengendalikan area sekitarnya. Terakhir masih ada satu lagi tingkatan roh, yaitu di tingkatan kelima yang sangat berbahaya, level tertinggi dan harus segera dimusnahkan. Setelah mengetahui level roh atau level spirit tersebut, Jeong pun pergi ke ruang bawah tanah dengan penuh semangat agar bisa mendapatkan manuskrip rahasia serta segelnya. Sekalian mungkin di sana ada spirit yang jauh lebih kuat untuk melawan martial artis tingkat 1 seperti Kam ataupun Lady Seok. Jeong pun mulai menuruni tangga bawah tanah yang cukup dalam, mencari pintu batu nomor 4, dan setelah membukanya harus berjalan lagi cukup jauh ke dalam. Tiba-tiba Jeong tersentak kaget karena nggak sengaja menginjak jebakan di lantai. Seketika batu besar langsung jatuh ke bawah tempat ke arahnya. Dengan refleks tingkat tingginya, dia pun menghindari melompat ke belakang. Nggak terhitung jumlah entah berapa banyak jebakan yang harus Jeong hindari, tapi dia dengan gesit dan sangat cepat mampu melewati semuanya dengan gampang. Adanya jebakan sebanyak ini ngebuat Jeong sangat bersemangat mencari, karena udah pasti ada sesuatu yang sangat berharga di dalam sana. Sampai-sampai dibuat jebakan yang sebanyak ini untuk melindunginya, bukan? Beberapa saat kemudian dia pun tiba di sebuah ruangan yang sepertinya pernah ada orang yang tinggal di sana. Jeong menaiki panggung dan dia mendapatkan dua buku, yaitu Unbending Resolve dan Wooden Sword Heart Technique. Berhubung isi kedua bukunya sesuai dengan info dari Go, kalau manuskrip rahasia terdiri dari teknik pedang dan kultivasi, maka Jeong pun menyimpan kedua buku tersebut. Tapi dia masih ngerasa heran, nggak mungkin tempat seberbahaya ini cuma menyimpan dua manuskrip. Makanya dia mencari ke sana kemari dan menemukan kotak aneh yang ditarik ke sudut ruangan tersebut. Dia pun menarik kotak tersebut dan terlihatlah lubang di lantai yang ditutupi dengan kertas segel. Begitu lubang lantai itu dibuka, terlihatlah di dalamnya kotak kayu yang juga tersegel dengan kertas. Dia yakin pasti ada sesuatu yang disembunyikan dalam kotak tersebut yang bukan manuskrip biasa. Baru aja dia membuka kotaknya, tiba-tiba lampion yang dibawanya padam seketika. Jeong meraba-raba isi kotak tersebut. Dia merasakan di dalamnya ada buku dengan sampul seperti kulit manusia. Buku itu punya tekstur dan aroma yang sangat memuakkan. Parahnya lagi, buku itu terbuat dari kulit wajah manusia. Jeong sampai sedikit berkeringat ketika memegang buku tersebut. Dari penampilannya terlihat ada kulit dari jari, telinga, hidung, wajah, dan lain-lain sebagai sampul dari seluruh bukunya. Sekarang kita pindah sebentar ke tuan muda kedua yang kini sedang menikmati pesta bersama para bawahannya. Dia bersuka cita karena penjaga Kam bergabung ke sisinya, yang artinya dia melangkah lebih dekat menjadi Lord Manor. Kam pun kemudian cerita kepada tuan muda kedua kalau Mok Gyeon Won udah kehilangan skill martial artnya. Ya, meski hilang itu karena yang asli udah mati sih, tapi semua itu nggak mungkin dia ceritakan secara detail kepada tuan muda kedua, karena itu akan menjelekkan reputasinya sebagai pengawal. Sambil mengkonfirmasi beberapa kali kalau Mok Gyeon Won udah kehilangan martial art, Kam bertekad akan menyingkirkan Jeong sebagai bukti kesetiaannya kepada tuan muda kedua. Namun tetap aja tuan muda kedua alias Mok Yeon Pyong penasaran gimana bisa Mok Gyeon Won kehilangan martial artnya. Dia nanya berkali-kali tentang hal tersebut, tapi tetap aja Kam merahasiakannya karena nggak mungkin dia cerita kalau tuan muda mati dihabisi oleh seseorang sehingga memperlihatkan ketidakbecusannya dalam menjaga tuan muda. Mendengarkan itu, Yang pun bilang sambil tersenyum, hahaha, baiklah aku percaya padamu. BTW kau adalah seorang mantan assassin dari tempat yang terkenal itu, bukan? Kam langsung terdiam kaget berkeringat mendengarkan ucapan itu. Dalam hatinya dia bilang, sialan, meski aku tahu dia cerdas, selama ini aku cuma menganggapnya sebagai bocah.
Apa bajingan ini menggali latar belakangku? Sial, aku lengah. Kamu nggak bisa menutupi rahasianya sebagai mantan assassin. Dengan begitu, maka Yongpyong bisa seenaknya menyuruh penjaga Kam tentang berbagai hal layaknya seorang budak. Kam pasti nggak bisa menolaknya daripada latar belakang kelamnya dibuka oleh Yongpyong kepada orang lain. Setelah pengawal Kam pergi, Yongpyong pun nyuruh pengawalnya yang bernama Cho Il-sang sebagai martial artist yang hampir mendekati level puncak untuk mengecek sendiri apa benar Mok Yeon-won udah kehilangan martial artnya. Sekalian patahkan aja pergelangan kaki ataupun yang lainnya. Perintah itu pun diterima dengan baik oleh Cho Il-sang dan dia pun pergi melaksanakan misinya. Kembali ke tempat Jeong. Saat ini Jeong merasakan kalau buku yang berada di tangannya ini berdenyut, tapi rasa-rasanya isi di dalamnya adalah sesuatu yang sangat jelas mendekati kematian. Sambil terus berkeringat dingin, Jeong penasaran dan dia ingin segera membuka ikatan tasbih untuk mengecek isi bukunya sekarang juga. Namun tiba-tiba dia tersentak kaget karena Demonic Monk muncul di belakangnya. Baru aja Demonic Monk mau melaporkan, tiba-tiba si Demonic Monk langsung gemetaran berkeringat dingin ngelihat buku mengerikan yang ada di tangan Jeong. Wah, ini menandakan seberapa berbahayanya dan seberapa mengerikannya buku tersebut. Berhubung Demonic Monk datang kemari, itu artinya ada seseorang penyusup yang mencoba mendekati dan masuk ke tempat dia berada. Jeong pun buru-buru mengembalikan buku ke kotaknya dan kembali ke ruang pengobatan sebelum dicurigai. Dan benar aja, Cho Il-sang yang menutupi wajahnya segera bertindak malam itu untuk mengecek ki internal dari Mok Yeon-won. Namun tiba-tiba dia tersentak kaget ngelihat manuskrip rahasia yang ada di ruang pengobatan Yeon-won sekarang. Setelah memastikan keasliannya, Cho Il-sang bilang dalam hati, Mbak, bagaimana ini bisa ada di sini? Tapi ini beneran asli. Ya, inilah yang kami butuhkan agar bisa unggul dalam hak waris. Ini akan menjadi kemenangan kami. Namun tiba-tiba Jeong udah berdiri di belakang Cho Il-sang dan tanpa ragu dia menggenggam kepala Cho Il-sang, membantingnya ke meja dengan sangat keras dan membuat dia langsung mimisan darah. Jeong pun bilang, apa urusanmu di dalam kamar tidurku? Apa kau sedang mengantuk? Ya, aku bisa membantumu tidur. Habisnya aku adalah orang yang baik, kata Jeong sambil membenturkan kepala Cho Il-sang ke meja berkali-kali sampai dia pingsan. Suara benturan meja ngebuat Goh yang berada di luar ruangan itu kaget. Dia buru-buru masuk ke dalam dan tambah kaget lagi ngelihat Cho Il-sang babak belur di ruangan Jeong. Setelah Goh memberitahu identitas Cho Il-sang serta maksud jahatnya yang pasti dia adalah suruhan dari Tuan Muda kedua, Jeong berniat membawa Cho Il-sang ke ruang bawah tanahnya. Dengan panik, Goh meminta agar Jeong gak menyiksanya. Apalagi Tuan Muda kedua sangat protektif kepada bawahannya yang berbakat. Jika Jeong melukainya, maka Tuan Muda kedua pasti akan sangat marah. Jeong sendiri sih nggak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Goh ini. Dia menggenggam erat tangan Goh yang menghalanginya sampai kesakitan, lalu menggendong sendiri tubuh Cho Il-sang dan dibawa ke ruang bawah tanah rahasia sebelumnya. Goh cuma bisa pasrah. Dia berharap Jeong nggak membunuh Cho Il-sang untuk menghindari bentrokan yang jauh lebih parah. Nggak berselang lama, Cho Il-sang siuman di ruang bawah tanah dalam keadaan kaki terikat dan badannya terbalik. Sambil menancapkan pisau di lantai dengan penuh intimidasi, Jeong bilang, "Oh, kau udah bangun ya? Kalau begitu sekarang ayo kita bicara," kata Jeong. Tapi dengan sombongnya, Cho Il-sang pun bilang, "Lepaskan aku. Kau udah ngelihat wajahku bukan? Aku di sini atas perintah dari Tuan Muda Mok Yeon-pyong. Kau kira kau akan selamat meski udah melukaiku? Jadi jangan membuatku jauh lebih kesal lagi. Serahkan paduannya, maka kupastikan setidaknya Tuan Muda akan mengampuni nyawamu." Dalam hati Il-sang pun bilang lagi, "Aku yakin dia awalnya berencana untuk membuatku takut sampai aku berbicara mengenai rencana kami. Itu gak akan mempan kepadaku, boy." Namun tiba-tiba Jeong tersenyum dan bilang dengan singkat, "Wah, sepertinya ini seru." Dan Jeong mengambil pisau dari sakunya dan kembali bilang, "Kurasa memang benar, katanya kakakku sangat menghargai bawahannya. Lihatlah, kau malah terlihat diunggulkan walaupun kepala dan kakimu terbalik seperti ini. Baiklah, aku akan melepaskanmu." Jeong mendekati Il-sang dan berniat memotong talinya. Tapi ceras, tiba-tiba satu jari dari Il-sang putus. Dan dengan santainya Jeong mendekati wajah Il-sang sambil memperlihatkan satu jarinya. Lalu dia bilang dengan wajah psikopatnya itu, "Teng dong, kita kuis dulu. Kira-kira jari siapakah ini?" Ngelihat jarinya itu, Il-sang langsung bilang dalam hati,
Jariku terpotong. Tapi kenapa aku nggak merasakan apapun? Aku juga nggak bisa bergerak sama sekali dan nggak bisa merasakan energiku. Jeong pun bilang, aku menggunakan racun pelumpuh dari obat-obatan di ruang herbal sebelumnya. Kau nggak akan bisa merasakan bagian tubuhmu dari leher sampai ke bawah selama 2 jam ke depan. Baiklah, kita mulai lagi kuisnya. Aku akan memberikan sebuah pertanyaan kepadamu. Jika kau nggak bisa menjawabnya, aku akan memotong 1 jarimu setiap detiknya sekali. Jadi aku akan memulai dengan pertanyaan pertama. Apa alasan kakakku mengirimmu kemari? Dengan wajah yang sangat panik, Choi Il-sang pun berteriak, tunggu. Tapi 1 detik udah berlalu dan 1 jarinya langsung ditebas tanpa ampun. Saat dalam keterkejutannya itu, karena jarinya menghilang, ternyata 4 detik udah berlalu dalam sekejap sehingga jarinya udah hilang menjadi 4. Dengan ketakutan, Il-sang pun bilang, Tuan Muda Yongpyeong mengirimku kemari untuk mencari tahu apakah kau benar-benar udah kehilangan martial artmu. Jeong pun berpikir dengan cepat dan dia bilang dalam hati, kehilangan bela diri ya. Berarti apakah dia udah berpindah sisi? Jeong kembali bilang ke Il-sang, baiklah, sekarang pertanyaan kedua. Apakah semua itu perkataan dari penjaga kamp? Choi Il-sang langsung ngejawab dan mengiyakan apa yang dikatakan Jeong itu tanpa ragu sedikit pun. Tapi dalam hati Il-sang dia bilang, dia langsung tahu cuma dari itu kalau penjaga kamp mengkhianatinya. Sejak kapan dia menjadi sepintar ini? Atau memang penjaga kamp memang seorang mata-mata? Enggak. Kalau memang gitu, dia nggak perlu menyiksaku seperti ini sih, ahlan. Jeong menghela napas panjang dan dia berdiri sambil bilang, jadi sepertinya aku nggak punya pertanyaan lagi nih. Harus kuapakan kau sekarang? Ngelihat itu, Choi Il-sang tahu kalau nyawanya benar-benar di ujung tanduk dan dia akan mati sebentar lagi. Oleh sebab itu, dia benar-benar memohon kepada Jeong agar mengampuninya, dan bahkan dia bersumpah setia akan menjadi pengikut Jeong dan mengorbankan nyawanya untuk Jeong kapanpun itu. Mendengarkan itu, Jeong tersenyum sambil bilang, baiklah, karena kau yang bilang akan mengorbankan nyawamu kepadaku, jadi aku akan menagihnya sekarang. Jelep, sebuah pisau ditusuk ke leher Il-sang. Jeong bilang, aku akan meminjam darahmu saat ini, jadi kau akan mengorbankan nyawamu untukku, bukan? Ketika darah Il-sang tumpeh-tumpeh, Jeong langsung mengambil buku demonik yang tersegel tadi, langsung meletakkannya di bawah kepala Il-sang. Buku itu dibanjiri oleh darah. So, sebelumnya sebenarnya Jeong sendiri udah berusaha keras untuk membuka tasbih di buku tersebut, tapi apapun yang dia lakukan nggak bisa untuk membukanya. Jadi secara teori yang Jeong pelajari dari buku si shaman sebelumnya, untuk menyegel sesuatu yang jahat itu dibutuhkan kekuatan suci, dan untuk melemahkan kekuatan suci dibutuhkan sebuah najis. Choi Il-sang mati dengan menyedihkan dan gak layak. Jadi darah dari Il-sang sendiri adalah sebuah kenajisan yang sangat hakiki. Setelah beberapa saat, tasbih itu pun mulai retak dan hancur berhamburan kemana-mana. Setelah segernya terbuka, tiba-tiba darah keluar dari dalamnya dan membanjiri lantai, bahkan berputar seperti skill vampire yang bernama Blood Pillar. Pilar darah itu pun membentuk sebuah siluet seseorang. Lama-kelamaan siluet itu menjadi jelas, dan dari dalam gumpalan darah itu muncul sebuah kaki wanita yang cukup mulus dan bersih. Gumpalan darah itu berubah menjadi wanita yang sangat cantik dengan pakaian merah darah, memakai sebuah topi caping. Wah, makin menarik nih. Siapakah wanita tersebut, dan kita akan segera mengetahui lanjutannya hanya di channel Fokuser Anime. Next video kita akan ngebahas alur cerita ini lagi. So, stay tune.